Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang dengan kaleidoskop bidang olahraga selama tahun 2022, produksi pemberitaan. Salam olahraga. Pendengar, Pekan Olahraga Nasional atau PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia, diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang diadakan setiap 4 tahun sekali. PON pertama diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 9 September 1948. 4 tahun kemudian, PON selalu berpindah dari satu provinsi ke provinsi lainnya. PON terakhir diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2021 di Provinsi Papua. PON selanjutnya terencana akan berlangsung pada tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menjadi tuan rumah PON kini menjadi idaman dan harapan semua provinsi di tanah air ingin menjadi penyelenggara. Mengapa? Karena banyak keuntungan dan manfaat yang sudah diperoleh satu provinsi ketika menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON. Catatan RRI, menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional sudah barang tentu banyak memiliki keuntungan. Kenapa? Karena selain sarana dan prasarana olahraga dibangun dan diperbaiki, secara ekonomi pun masyarakat supasti akan terbantu dan meningkat selama pelaksanaan pesta olahraga terakbar di tanah air. Yang jelas, menjadi tuan rumah PON tak hanya kebanggaan semata, tetapi juga banyak manfaat dari kegiatan terakbar di tanah air ini. Sebagai contoh, daerah tuan rumah PON akan didatangi oleh ribuan atlet, pelatih, manajer, bahkan wartawan dan penonton dari puluhan cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan. Fakta tersebut secara kajian bisnis sepasti kedatangan ribuan atlet dan ofisial dari provinsi seluruh Indonesia tentunya akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa besarnya, seperti hotel, penginapan, rumah makan, pariwisata, souvenir, dan cenderamata akan menjadi efek positif yang dinikmati tuan rumah. Kehormatan adalah segalanya, gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Menyimak keuntungan menjadi tuan rumah penyelenggara PON mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Victor Bungtile Laiskodat dan Joseph Ainesoi setelah dilantik pada tanggal 5 September 2018, bertekad menjadikan Provinsi NTT sebagai tuan rumah PON. Mula-mula, wacana tersebut sempat menjadi banyak tantangan, akan tetapi tekad tersebut semakin kuat setelah Wakil Gubernur NTT melihat langsung jalannya penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi yang ditunjuk sebagai ketua kontingen pada saat itu semakin gigih memperjuangkan keinginan NTT menjadi tuan rumah PON. Langkah selanjutnya adalah Joseph Naesoi bertekad merebut posisi sebagai ketua KONI NTT agar lebih memudahkan gerak cepatnya melakukan lobi-lobi kepada 34 provinsi dan KONI di pusat. Harapan tersebut terwujud setelah dalam musyawarah provinsi KONI NTT pada bulan Desember 2021 di Hotel Kristal Kota Kupang. Joseph Naesoi terpilih secara aklamasi menjadi ketua KONI NTT dan Andre Koreh sebagai ketua hariannya. Ketua Harian KONI Nusa Tenggara Timur, Andreas W. Koreh, sangat mengharapkan kepengurusan KONI NTT masa bakti 2021-2025 menghasilkan kolaborasi dan kekuatan besar dalam membangun olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harapan Andre Koreh seiring mimpi besar provinsi ini menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 mendatang. Oleh karena itu, energi besar yang terbentuk melalui surat keputusan KONI Pusat menetapkan personalia pengurus KONI NTT masa bakti 2021-2025 terdiri dari kalangan muda, pelaku olahraga, pelaku usaha, perbankan, ASN, politisi, akademisi, dan media massa akan menjadi sebuah kekuatan yang bermuara pada prestasi olahraga optimal pada waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana diketahui, kemarin ada kompromi-kompromi yang dibuat oleh peserta musyawarah provinsi dan dengan semangat kolaborasi, maka terpilihlah ketua umum dan ketua harian. Tentunya dalam penyusunan struktur organisasi, pengisian struktur ini, semangat kolaborasi itu juga akan tergambar dari personal-personal yang akan nanti dipercaya
dipercayakan oleh masyarakat olahraga menjadi pengurus KONI Nusa Tenggara Timur. Tujuan akhirnya tidak lain adalah bagaimana seluruh potensi daerah ini terakumulasi menjadi sebuah kekuatan yang bermuara kepada prestasi olahraga optimal yang bisa diberikan oleh daerah ini untuk masyarakat olahraga tentunya, tapi lebih dari itu juga membangun manusia Nusa Tenggara Timur melalui olahraga prestasi yang menjadi domain pembinaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Mantan Ketua Umum KONI NTT Andre Kore sangat berharap semua pengurus yang dipercaya masuk ke pengurusan KONI NTT masa bakti 2021-2025 tidak hanya sekedar melengkapi barisan yang ada dan hadir saat pelantikan, akan tetapi berkomitmen bekerja sama membangun prestasi olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Harian KONI NTT Andre Kore juga berharap kepengurusan KONI NTT saat ini harus membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik karena tantangan mengurus olahraga prestasi ke depan semakin besar dan berat, yakni merebut tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Pada awal bulan Februari 2022, KONI Nusa Tenggara Timur terus bergerak membangun dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah dan KONI pusat, pemerintah provinsi, serta KONI provinsi di tanah air, untuk merebut tuan rumah bersama pelaksana Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 mendatang di NTT dan NTB. Informasi berikut dilaporkan rekan Alotani. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mendukung pelaksanaan PON ke-22 dilaksanakan di tanah Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Timur bersama Nusa Tenggara Barat. Dukungan menjadi tuan rumah bersama pelaksana Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 mendatang secara tegas dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketika menerima Ketua KONI NTT Joseph Naisoi bersama Sekretaris Lambertukan dan rombongan dalam kunjungan dan silaturahmi di Provinsi dan KONI Jawa Barat pada Senin 31 Januari 2022. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu dan melobi ke provinsi lainnya di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan PON di NTB dan NTT yang disebut PON Nusa Tenggara. Bahkan Gubernur Jawa Barat mengharapkan provinsi lainnya secara musyawarah dan mufakat mendukung PON Nusa Tenggara tahun 2028 pada saat pelaksanaan bidding KONI Pusat pada bulan April 2022. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mendukung pelaksanaan PON ke-22 dilaksanakan di tanah Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Timur bersama Nusa Tenggara Barat. Kenapa? Karena Papua sudah, kemudian di Aceh akan dilaksanakan. Sebaiknya kalau Barat Timur, maka Selatan Utara juga bisa kita mulai sebagai semangat kenusantaraan. Oleh karena itu, Jawa Barat mendukung Nusa Tenggara Timur dan Barat menjadi tuan rumah PON di 2028. Sementara itu, Ketua KONI Nusa Tenggara Timur Joseph A. Naisoi selaku Wakil Gubernur NTT usai bersilaturahmi bersama Gubernur dan Ketua KONI Jawa Barat mengatakan tujuan kunjungannya ke Provinsi Jawa Barat agar dapat mendukung Provinsi NTT dan NTB menjadi tuan rumah bersama pelaksana PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Joseph Naisoi juga mengemukakan alasan dirinya bersama pengurus KONI NTT berkunjung dan ingin mendapat banyak hal dari Provinsi Jawa Barat karena prestasi olahraga mereka dari PON ke PON terus meningkat dan menjadi juara umum pada PON tahun 2016 di Jawa Barat dan PON Papua tahun 2021 dan PON-PON sebelumnya serta menjadikan olahraga sebagai industri. Mengapa kami datang? Karena memang Jawa Barat menjadi pionir dalam PON-PON. Kemarin PON di Papua terlihat juara umum, PON di Jawa Barat juga juara umum. Ketua KONI Jawa Barat Ahmad Saifuddin juga mengemukakan keberhasilan olahraga di Provinsi Jawa Barat karena berbagai hal diantaranya KONI selalu mencari dan menata sumber atlet dan terdata secara by name by address. Seluruh fasilitas yang tersedia tidak didapat dari pemerintah saja, tetapi melibatkan semua pihak. Dalam pembinaan olahraga, KONI Jawa Barat selalu menggunakan metode penguasaan teknik dengan pendekatan sains. Dan KONI Jawa Barat selalu menyentuh para atlet sebagai sumber kekuatan dalam pembinaan olahraga prestasi, serta selalu menempatkan atlet sebagai VVIP yang terdepan. Komitmen Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 terus mendapat dukungan. Sebuah momentum bersejarah tercatat, impian ini kemudian berhasil diwujudkan dengan kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian bersepakat menjadi tuan rumah bersama. Kesepakatan tersebut
tertuang dalam MOU yang ditandatangani Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Leskodat dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haja Siti Rohmi Jalila di sela-sela pengukuhan dan pelantikan pengurus KONI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2021-2025 di Aula El Tari Kupang pada Kamis 10 Februari 2022. Menurut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalila, pemerintah NTB telah memutuskan bersepakat bersama pemerintah NTT untuk menjadi tuan rumah bersama penyelenggara PON ke-22 tahun 2028 mendatang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. NTT sangat siap untuk menjadi tuan rumah PON 22 2028. Tinggal diberi kepercayaan atau tidak. Mudah-mudahan diberi kepercayaan dan tentunya kita langsung bebenah, saling support satu sama lain menjadi tim yang solid, tim yang kompak NTB NTT sehingga apa yang kita hajatkan di 2028 bisa berhasil. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, Marsiano Norman mengatakan kesepahaman tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa dan luar biasa karena tidak semua kepala daerah menginginkan menjadi tuan rumah PON. Sementara itu, Gubernur NTT Victor Leskodat menegaskan bahwa NTT dan NTB mempunyai mimpi besar dan mimpi itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh karena sebuah desain besar yang dikerjakan asal-asalan tidak akan berhasil maksimal. Mulai saat itulah KONI NTT dan NTB terus bergerak membangun kepercayaan dan melobi pengurus KONI seluruh provinsi di Indonesia agar dalam proses bidding nanti NTT dan NTB lolos mendapat dukungan menjadi tuan rumah bersama pelaksana PON ke-22 tahun 2028. Melihat komitmen kedua provinsi ini menjadi tuan rumah bersama penyelenggara PON ke-22 tahun 2028, pengurus KONI Pusat melalui Wakil Ketua Umum 1, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Suwarno, mengungkapkan sejumlah syarat dan pengalaman mengurus tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional kepada pengurus KONI NTT, usai dilantik di Aula El Tari Kupang, Kamis 10 Februari 2022. Menurut Suwarno, apabila Provinsi NTT ingin menjadi tuan rumah dan punya mimpi besar meraih prestasi, maka mulai saat ini harus dapat memetakan cabang-cabang olahraga prioritas seperti atletik, kempo, tinju, dan lain sebagainya. Minimal 12 cabang olahraga sudah dimiliki Provinsi NTT saat PON tahun 2021 di Papua, plus 2 cabang olahraga unggulan lainnya. Selain itu, daerah pun harus kuat mempersiapkan atlet melalui program pembinaan di sentra PPLP dan klub-klub. Syarat lainnya adalah dalam proses perekrutan atlet pun benar-benar berprestasi, bukan titipan dari siapapun. Jika itu terjadi, maka prestasi sangat diragukan berkancah pada level nasional maupun internasional. Yang kedua, menurut Suwarno, mimpi besar NTT menjadi tuan rumah PON tahun 2028 harus didesain dengan baik. Menurutnya, kurang lebih ada 3 hal utama yang perlu mendapat perhatian menjadi tuan rumah PON bersama Nusa Tenggara Barat tahun 2028 mendatang. Dari posisi yang ada ini, mimpi besarnya ingin menjadi tuan rumah. Tugas menjadi tuan rumah itu ada 3 bagian besar. Yang pertama, menyiapkan kontingen tuan rumah. Menyiapkan kontingen tuan rumah. Yang kedua, menyiapkan venue dan akomodasi. Yang paling prinsip, yang ketiga, menyiapkan panitia penyelenggara. Kalau kita berbicara menyiapkan kontingen, masa NTT, NTB mau jadi tuan rumah, atlet aja enggak punya. Apa kebanggaannya Bapak Ibu sekalian? Pak Menpora kemarin dulu pada saat raker kita mendengarkan ada 3 arahan utama. Yang pertama, untuk Aceh Sumut diharapkan lebih baik dibandingkan Papua. Yang kedua, coba dibatasi tentang mutasi. Itu harapannya Pak Menpora. Kalau nanti menjadi tuan rumah bergantung sumbangan dari KONI-KONI lain, sayang sekali ruginya 2 kali lipat. Memberikan kesempatan kepada putra lain, tidak mendidik kepada putra daerah, diambilkan dari putra daerah sendiri. Potensinya cukup besar di sini. Menuju PON ke-22 tahun 2028, menurut Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno, KONI dan pemerintah NTT punya mimpi besar. Menurutnya, mimpi besar saja tidak cukup,
tetapi harus diperjuangkan dengan keras. Berharap saja pun sangat tidak cukup tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sungguh-sungguh sampai tuntas. Pihaknya mengajak semua pengurus KONI NTT harus bekerja serius untuk mencapai target menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Ketua KONI NTT Joseph Naisoi meyakini 100% lobi-lobi menjadi tuan rumah PON bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat hampir rampung. Tinggal menunggu hasil bidding pada bulan Juni 2022. Kerja keras Ketua Umum KONI NTT Joseph Naisoi tidak sia-sia. Tercatat hingga tanggal 19 Februari 2022 sudah ada 19 provinsi baik pemerintah maupun KONI-nya menyatakan mendukung Provinsi NTT dan NTB menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Dukungan live berupa rekaman bersama gubernur di Indonesia adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, dukungan pemerintah dan KONI Jawa Barat semata-mata ingin menunjukkan pembangunan olahraga merata di semua wilayah Indonesia, yakni dari barat ke timur, dari timur ke utara, dan dari utara ke selatan. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan saya dari Jawa Barat mendukung pelaksanaan PON ke-22 dilaksanakan di tanah Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Timur bersama Nusa Tenggara Barat. Kenapa? Karena Papua sudah, kemudian di Aceh akan dilaksanakan. Nah, sebaiknya kalau Barat Timur, maka Selatan Utara juga bisa kita mulai sebagai semangat kenusantaraan. Oleh karena itu, Jawa Barat dukung Nusa Tenggara Timur dan Barat menjadi tuan rumah PON di 2028. Dukungan live berupa video juga diutarakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Tahun 2021 kemarin terlaksana di Provinsi Papua, sehingga demi pemerataan sangatlah tepat PON ke-22 tahun 2028 dilaksanakan di bagian selatan Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Melihat berbagai dukungan terus mengalir dari pemerintah maupun KONI provinsi di tanah air, maka pengurus KONI mulai membuat sebuah desain besar. Salah satunya adalah meloloskan sebanyak-banyaknya atlet dari semua cabang olahraga tampil di PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Pantauan RRI melalui tim lobi-lobi tuan rumah PON NTT dan NTB dari KONI NTT hingga Jumat 4 Maret 2022 dilaporkan bahwa Wakil Gubernur NTT dan Gubernur Wakil Gubernur NTB bersepakat untuk mengundang semua ketua-ketua KONI Provinsi dan Ketua Umum KONI Pusat dan jajarannya agar menghadiri event MotoGP di Mandalika. Skenario yang direncanakan dua provinsi ini adalah pada malam setelah nonton sirkuit MotoGP, seluruh ketua KONI Provinsi se-Indonesia duduk bersama dan mendapat arahan dari Ketua Umum KONI Pusat. Setelah mendapat arahan dari Ketua Umum KONI Pusat dan sambutan permohonan untuk menjadi tuan rumah NTT dan NTB, dilanjutkan dengan tanda tangan surat dukungan dari semua ketua KONI Provinsi se-Indonesia. Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2022, Ketua Umum KONI NTT Joseph Naisoi didampingi sejumlah pengurus, diantaranya Sekretaris Umum dan para bendahara dan Ketua Bidang Organisasi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengurus KONI se-Indonesia dan Nusa Tenggara Barat membahas sejumlah hal, terutama dukungan kepada tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara atau NTT dan NTB. Tujuan besar dari Rakernas KONI se-Indonesia di NTB selama 2 hari itu adalah NTT dan NTB ingin mengajak KONI Pusat dan KONI Provinsi di Indonesia ikut mendukung rencana besar kedua provinsi tersebut menjadi tuan rumah PON. Usai Rakornas di Mataram, Ketua KONI NTT Joseph Naisoi sangat optimis bahwa NTT dan NTB akan memenangkan proses bidding sebagai tuan rumah bersama PON ke-22 tahun 2028 mendatang di Nusa Tenggara. Keyakinan tersebut dilontarkan Ketua KONI NTT Joseph Naisoi selaku Wakil Gubernur NTT ketika diwawancarai RRI pada Kamis 30 Maret 2022 di Kupang. Menurut Joseph Naisoi, hasil pertemuan bersama Presiden dan para ketua KONI se-Indonesia dan KONI Pusat di Mataram pertengahan Maret 2022 itu bertepatan dengan penyelenggaraan event internasional MotoGP. Pihaknya telah meminta para gubernur dan ketua KONI untuk tidak maju sebagai tuan rumah PON 2028. Biarkanlah NTT dan NTB menjadi penyelenggara agar ada pemerataan, kata Wagub NTT saat itu. Oleh karena itu, KONI dan pemerintah NTT NTB
telah mempersiapkan semua persyaratan untuk mengikuti mekanisme pendaftaran melalui bidding yang dibuka pada tanggal 15 hingga 30 Mei 2022. Ya, kita mengharapkan supaya kita bisa tahun 2028 bisa di kita. Sudah maksimal kita. Terus tapi mekanismenya harus kita ikuti. Yaitu bulan Mei harus kita daftar, kemudian kita mengkampanyekan dan kemudian ada tim yang datang untuk verifikasi, baru kemudian menentukan tempatnya. Tapi kita secara informal kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi formalnya adalah bulan Mei sudah dibuka pendaftaran, siapa mau daftar, kemudian nanti ada pertemuan untuk melakukan verifikasi kita layak atau tidak untuk menjadi tuan rumah. Terkait hal tersebut, pengurus KONI NTT lainnya yang selalu bersama Ketua KONI Joseph Naisoi dalam proses lobi-lobi ke sejumlah provinsi di Indonesia sejak Februari 2022, Bobi Pitobi sangat yakin 99% NTT-NTB akan ditetapkan sebagai tuan rumah bersama penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Pada awal April 2022, KONI Nusa Tenggara Timur telah mempersiapkan syarat-syarat penting mengikuti proses bidding atau lelang berupa penawaran-penawaran untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 mendatang bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua KONI NTT Joseph Naisoi membeberkan sejumlah persyaratan utama yang harus dipersiapkan, yakni prestasi olahraga pada multi-event seperti PON, minimal 30% tersedia sarana prasarana olahraga, serta anggaran kurang lebih 5 miliar rupiah sebagai jaminan pada saat proses bidding atau lelang berlangsung. Menurut Ketua KONI NTT Joseph Naisoi, syarat-syarat tersebut secara faktual sudah terpenuhi. Syarat lainnya yang dikemukakan Sekretaris KONI NTT Lambert Tukan saat proses bidding tuan rumah PON 2022 adalah mempresentasikan akomodasi dan transportasi serta syarat lainnya yang berhubungan dengan tuan rumah seperti anggaran senilai kurang lebih 5 miliar rupiah. Diharapkan persyaratan-persyaratan yang telah dipersiapkan mengikuti proses lelang merebut tuan rumah PON dapat dipersiapkan dengan baik, terutama venue-venue pertandingan, sehingga target NTT merebut tuan rumah akan terwujud sesuai impian masyarakat olahraga dan masyarakat umum di Nusa Tenggara Timur. Kami ini patriot olahraga. Pada tanggal 5 Juli 2022, Provinsi NTT dan NTB resmi mendaftar sebagai kandidat tuan rumah pelaksana PON ke-22 tahun 2028 di kantor KONI Pusat Senayan, Jakarta bersama Provinsi NTB. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Alotani. Alhamdulillah kami terima secara baik dan dokumen-dokumen kami juga terima. Mudah-mudahan PON Nusa Tenggara bisa terlaksana tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara. Berkas persyaratan calon tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 diserahkan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Umum KONI NTT Joseph A. Naisoi dan Sekretaris Daerah NTB Dr. Andus H. Lalugita Aryadi kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP calon tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno di kantor KONI Pusat Senayan, Jakarta, Selasa 5 Juli 2022. Penyerahan berkas pendaftaran ini disaksikan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman dalam kesempatan itu berpesan agar PON semakin hari harus semakin baik kualitasnya. Hal tersebut terkait dengan ambisi jangka panjang Indonesia untuk masuk 5 besar Olimpiade jelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Terkait hal tersebut, Ketua Umum KONI NTT Joseph A. Naisoi menegaskan NTT dan NTB sudah siap sebagai tuan rumah dan mulai mempersiapkan berbagai hal menghadapi PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Ada beberapa unsur yang harus kami persiapkan. Yang pertama adalah PN-nya, manusia dulu. Manusia itu kami persiapkan manusia, baik atletnya maupun orang-orang yang Nusa Tenggara Timur untuk menerima sebagai tuan rumah yang baik. Yang kedua adalah prasarana dan sarana. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Dr. Andus H. Lalugita Aryadi, usai penyerahan berkas pendaftaran calon tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 ke KONI Pusat berharap agar proses pendaftaran sebagai kandidat bisa mendapat restu dari anggota KONI Pusat demi mencapai cita-cita dan harapan masyarakat dua provinsi ini, yakni NTT dan NTB. Kami hadir di sini dengan perasaan bangga, bahagia, antusias
antusias dan penuh harap dan mudahan niat baik kami bersama saudara kami dari NTB menjadi tuan rumah kembar PON 22 tahun 2028. Mudah-mudahan kami NTB dan NTT percaya. Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat Suwarno usai menerima berkas pendaftaran mengatakan dengan penuh rasa hormat dan bangga menerima pendaftaran NTT dan NTB untuk menjadi tuan rumah penyelenggara PON ke-22 tahun 2028. Suwarno mengatakan bahwa tahap berikutnya adalah verifikasi dan akan dilakukan visitasi ke NTB dan NTT sehingga berkas-berkas yang kurang harus dilengkapi. Tujuannya untuk mengecek kepastian kedua provinsi ini menggelar perhelatan akbar olahraga nasional. Langkah berikutnya adalah KONI Pusat akan melakukan koordinasi untuk visitasi dan melakukan pengecekan lapangan tentang banyak hal. Pada tanggal 13 September 2022, Provinsi NTT dan NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penetapan Provinsi NTT dan NTB sebagai tuan rumah bersama penyelenggara ajang multi-event olahraga nasional 4 tahunan ini melalui Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau Musornas yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. NTT dan NTB menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 setelah didukung oleh seluruh peserta Musornas LUP dan dinyatakan calon tunggal yang siap menjadi tuan rumah PON serta memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi syarat menjadi tuan rumah PON. Ketua KONI Pusat Legend Purnawirawan Marciano Norman menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya NTT dan NTB sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Ia menilai NTT dan NTB telah benar-benar mempersiapkan diri dengan baik menjadi tuan rumah PON tahun 2028 nanti. Hal itu dapat dilihatnya dari prestasi yang disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur NTT Joseph Naisui yang juga Ketua Umum KONI NTT. Terkait dengan terpilihnya NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028, Marciano mengaku tidak sabar lagi melihat NTB dan NTT untuk mempersiapkan diri menjadi penyelenggara PON. Marciano juga mengingatkan semua peserta bahwa PON tak semata-mata merebut medali terbanyak. Namun multi-event olahraga itu menurutnya merupakan ajang pemersatu bangsa. Oleh karena itu dirinya mengajak semua pihak memberi dukungan penuh kepada Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024 dan mendukung penuh NTT dan NTB menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Menyikapi hasil penetapan NTT-NTB sebagai tuan rumah bersama PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara, KONI NTT mulai merancang sistem pertandingan semua cabang olahraga harus berstandar internasional. Hal tersebut ditujukan KONI NTT di hadapan pengurus KONI Pusat ketika menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi NTT ke-8 yang berlangsung di Kota Kupang pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 November 2022. Pada multi-event tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI mulai menerapkan standar nasional pelaksanaan event olahraga dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Informasi selengkapnya kita ikut laporan reporter Alo Tani. Ini merupakan satu parameter untuk memperkuat argumentasi Bapak Ketua bahwa NTT menjadi tuan rumah PON 228. Pemberlakuan standar nasional pelaksanaan event olahraga yang ditontonkan pemerintah melalui KONI NTT mulai terlihat sejak pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu tanggal 12 November 2022 hingga hari keempat pelaksanaan Selasa tanggal 15 November 2022 di venue-venue 19 cabang olahraga. Aktivis dan pelaku olahraga NTT, Dr. Olahraga Franciscus Sales, yang diwawancari RRI di Kupang mengatakan pemberlakuan standar nasional event olahraga pada Porprov NTT 2022 merupakan satu barometer KONI bahwa NTT siap menjadi tuan rumah penyelenggara PON bersama NTB pada tahun 2028 yang telah ditetapkan KONI Pusat pada Rakernas KONI tahun 2022. Frans Sales mengharapkan argumentasi KONI NTT tersebut semakin meyakinkan KONI Pusat bahwa NTT benar-benar siap melaksanakan PON ke-22 tahun 2028 nantinya.
Hal yang unik dan sekarang di sini adalah sebuah inovasi yang dilakukan di dalam hal mendesain acara pembukaan, juga bagaimana memodifikasi semua kabupaten dan kota terlibat di dalam provinsi. Inilah langkah dengan argumentasi kolaborasi yang kolaboratif. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan pola komunikasi, koordinasi, dan sinergitas di dalam pola pembinaan untuk olahraga ke depan. Aktivis dan pelaku olahraga lainnya, Sipri Seko, menilai penerapan standar nasional event olahraga di Porprov NTT 2022 menunjukkan sebuah perubahan yang perlahan-lahan harus dibenahi dan saatnya NTT berubah apabila ingin menjadi tuan rumah yang baik. Dan Porprov NTT 2022 merupakan barometer untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa NTT mampu dan siap menjadi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028. Ketika NTT ditetapkan menjadi tuan rumah, otomatis pemerintah pusat pasti perhatian ke NTT. Apapun yang kita lakukan harus didukung. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab KONI pusat. Ketika menetapkan NTT, dia tidak bisa lepas NTT jalan sendiri. Jadi kehadiran ketua KONI pusat itu sesuatu yang luar biasa dan itu sudah merupakan tugas dia untuk tetap membina, mendukung, dan memberikan arahan-arahan bagaimana NTT agar 2028 itu NTT tidak salah. NTT sangat siap nanti. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman berharap kerja keras pemerintah, KONI dan masyarakat NTT mempersiapkan diri menjadi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028 terus terbangun. Ia pun berharap melalui Porprov 2022 semakin memperkuat keyakinan bahwa NTT benar-benar siap menjadi penyelenggara Pekan Olahraga Nasional. KONI dan panitia penyelenggara menilai ada banyak kemajuan prestasi serta sistem pertandingan dan perlombaan yang dicapai selama pelaksanaan multi-event Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-8 tahun 2022 di Kota Kupang. Kondisi tersebut menunjukkan banyak bukti bahwa Provinsi NTT sudah siap menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB. Keyakinan ini dilontarkan Ketua KONI Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi di sela-sela pelaksanaan Porprov NTT saat itu. Menurut Joseph Naisoi, ada banyak perkembangan yang diperoleh KONI saat memantau jalannya pelaksanaan Porprov dari 19 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan saat itu. Bahkan ia mengakui menemukan atlet-atlet baru yang akan terkoordinasi dengan pengurus induk organisasinya untuk diikutkan dalam seleksi Prapon tahun 2023. Oh banyak yang maju. Saya ambil contoh di futsal, maju sekali saya lihat. Di tinju, maju sekali. Kriket, luar biasa, bagus. Tarung derajat, bagus. Kempo, bagus. Hampir semua cabang olahraga itu saya lihat ada kemajuan di dalam pelaksanaan. Dan yang paling penting itu adalah fair play-nya. Anak-anak kita, sangat luar biasa. Coba lihat ini tadi futsal. Mereka bertanding luar biasa di dalamnya. Mereka fight, tapi begitu selesai mereka menari sama-sama berangkulan. Nah inilah NTT, sportivitasnya sangat luar biasa. Saya kagumnya itu. Saya kagum tidak hanya prestasi, tapi sportivitas dan persaudaraan luar biasa. Joseph Naisoi juga mengaku sangat optimis hasil pelaksanaan Porprov NTT tahun 2022 menunjukkan NTT sangat siap menjadi tuan rumah PON tahun 2028 datang. Sehingga KONI dan pemerintah bersama-sama terus berjuang membenahi syarat penyelenggaraan sebuah event olahraga sehingga target tuan rumah PON akan sukses terselenggara. Dr. Olahraga Universitas Kristen Artawacana Kupang, Andreas G.F. Lumba, selaku Ketua Bidang Sport Science KONI NTT menilai hasil akhir pelaksanaan Porprov NTT 2022 menunjukkan bahwa NTT sangat siap menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Oleh karena itu, pihaknya berharap persiapan setelah Porprov dari 19 cabang olahraga maupun yang lainnya harus didorong melakukan latihan dan persiapan secara berkelanjutan dengan menerapkan iptek dan sport science, memperhatikan gizi dan psikologis atlet. Multi-event Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil terselenggara selama sepekan pada tanggal 12 sampai dengan 18 November 2022 di Kota Kupang itu menempatkan tuan rumah berhasil meraih juara umum dengan prestasi yang sungguh membanggakan. Hasil medali yang diraih kontingen Kota Kupang pada multi-event 4 tahunan itu adalah 121 medali emas, 68 medali perak, dan 49 medali perunggu. Urutan kedua ditempati kontingen Kabupaten Belu dengan hasil akhir 24 medali emas, 24 medali perak, dan 40 medali perunggu. Posisi ketiga diraih kontingen Kabupaten Sika dengan hasil perolehan 21 medali emas, 21 medali perak, dan 23 medali perunggu.
Menyikapi hasil perjuangan KONI NTT merebut tuan rumah bersama PON ke-22 tahun 2028 mendatang dan suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-8 tahun 2022 di Kota Kupang sebagai ajang uji coba, cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan NTT rutin melaksanakan latihan dan menggelar berbagai event secara rutin dan berjenjang. Salah satu cabang olahraga yang dimaksudkan adalah Gempo. Cabang olahraga ini tercatat oleh RRI di Kupang selama 2 PON terakhir tahun 2016 dan 2021 merupakan penyumbang medali emas terbanyak. Cabang olahraga lainnya adalah pencak silat, tinju, atletik, dan kriket. Cabang-cabang olahraga ini harus terus didorong agar dapat mempersiapkan diri dengan baik dengan target utama adalah meloloskan atlet sebanyak-banyaknya pada PON ke-21 tahun 2024 mendatang melalui prakualifikasi PON yang berlangsung pada tahun 2023. Tekad yang sama juga mulai dipertontonkan cabang olahraga lainnya seperti renang, sepak bola, taekwondo, dan catur. Selain persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga, tim sarana prasarana olahraga KONI NTT juga menggelar rapat dan menetapkan untuk sementara waktu 4 daerah sebagai lokasi utama pembangunan sarana prasarana olahraga menghadapi tuan rumah bersama PON ke-22 tahun 2028 mendatang di Nusa Tenggara. 4 daerah yang menjadi sasaran adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. Ince Sayuna juga menyebutkan bahwa sarana prasarana olahraga yang akan menjadi prioritas dibangun menjelang tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 adalah bela diri dan perorangan. Karena rata-rata olahraga bela diri dan perorangan masih menjadi andalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti Kempo, tinju, taekwondo, pencak silat, tarung derajat, muay thai, wusu, berkuda, dan karate. Momen olahraga penting lainnya yang tercatat sepanjang tahun 2022 adalah salah seorang atlet PON NTT tahun 2021 dari cabang olahraga pencak silat atas nama Ronaldo Neno resmi dipanggil pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC jangka panjang mengikuti SEA Games ke-31 tahun 2022 di Hanoi, Vietnam. Pemanggilan atlet pencak silat NTT Ronaldo Neno menyisahkan rasa bangga pengurus IPSI NTT yang pertama dilontarkan mantan ketua IPSI NTT dan ketua KONI NTT Andre Kore ketika dihubungi RRI di Kupang pada Rabu 12 Januari 2022. Menurut Andre Kore, prestasi tersebut membuat bangga atlet di Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan Ronaldo Neno sudah dipantau PBIPSI bersama 2 atlet PON NTT lainnya. 2 atlet PON NTT tahun 2021 lainnya yakni Jenny Kause dan Siki Zakri Prasong. Akan tetapi setelah hasil seleksi di Jakarta pada November 2021 kemarin, 2 nomor yang diikuti oleh Jenny dan Zikri tidak dipertandingkan di SEA Games ke-31 tahun 2022. Hasil yang diperoleh atlet Indonesia asal Nusa Tenggara Timur ini adalah meraih medali perak. Ini artinya aset-aset anak-anak kita ini bukan hanya sekedar lagi milik daerah Nusa Tenggara Timur, tapi sudah milik bangsa. Oleh karena itu, saya menitipkan untuk atlet-atlet ini terus dibina dan dijaga mentalnya, terus juga prestasinya. Ronald ini sudah dilirik ya sejak PON kemarin, Pak Alo. Kan waktu Ronald bertanding, itu Sekjen PBIPSI, Pak Dal Caniago, sudah beritahu kepada saya bahwa Ronald ini sangat potensial untuk didorong menjadi atlet nasional. Menurut Andre Kore, walaupun pada PON ke-20 tahun 2021 kemarin di Papua, atlet pencak silat NTT Ronaldo Neno hanya merebut medali perunggu. Akan tetapi pada SEA Games Vietnam, Ronaldo benar-benar menunjukkan prestasinya yang luar biasa sampai lolos ke babak final SEA Games 2021 Vietnam. Pada tanggal 9 September 2022, Asosiasi PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Liga 3 Eltari Memorial Cup ke-31 berlangsung di Kabupaten Lembata. Event tersebut sempat mendapat perhatian publik. Mengapa? Karena banyak insiden tidak terpuji terjadi sepanjang single event 2 tahunan itu berlangsung di kota Lewoleba. Bahkan tercatat hingga partai final pun menyisahkan catatan buruk selama berlangsungnya Eltari Memorial Cup yang pada akhirnya dimenangkan oleh Perse-ND mengalahkan tuan rumah Persebata Lembata. Tak ketinggalan di daerah pun
digelar berbagai event olahraga sebagai sarana hiburan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, yakni pacuan kuda dalam rangka merebut Piala Bupati tahun 2022. Event tersebut menurut Bupati Sumba Barat Yohanes Dade sebagai wadah menyalurkan hobi para pecinta kuda, juga sebagai ajang hiburan. Karena selama 2 tahun berturut-turut pasca pandemi COVID-19, masyarakat tidak menikmati hiburan di daerah ini. Lomba pacuan kuda tersebut juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Melaka, Luis Lukita Ulin Esos. Event olahraga budaya tersebut selain sebagai sarana hiburan, juga menjadi ajang menghidupkan semangat mencintai olahraga berkuda dan upaya melestarikan ternak kuda agar tidak punah. Membina olahraga prestasi tidaklah mudah, hingga mencapai puncak prestasi pada berbagai multi-event, baik PON, Peparnas, maupun event olahraga nasional lainnya di tanah air, serta event-event olahraga di tingkat internasional dan dunia. Dalam konteks pembinaan olahraga prestasi, KONI sebagai payung induk organisasi olahraga memiliki peran yang sangat besar dan strategis. Walaupun proses pembinaan itu diserahkan kepada pengurus cabang olahraga, akan tetapi sejatinya secara nasional dan sesuai Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, semua sistem pembiayaannya bersumber dari dana KONI yang merupakan hibah rutin dari pemerintah. Mari, dengan semangat olahraga yang penuh persaudaraan dan sportivitas, kita menghilangkan sekat-sekat dan perbedaan demi memajukan prestasi olahraga di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dari saat ini dan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 mendatang bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian sejumlah catatan kaleidoskop bidang olahraga selama tahun 2022. Dari redaksi pemberitaan RRI Kupang, kami mengajak seluruh masyarakat olahraga di Nusa Tenggara Timur teruslah mendukung pembinaan olahraga di bumi Floba Morata. Para atlet teruslah berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai multi-event olahraga di level nasional maupun internasional, terutama persiapan menghadapi PON ke-21 tahun 2024, mulai dari sekarang, serta persiapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Sekian kaleidoskop bidang olahraga produksi pemberitaan RRI Kupang. Salam olahraga. Penyadur dan penyunting naskah Alotani. Teknik rekaman Alotani disampaikan oleh Alotani dan Chandra Wajari. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot.